Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara OPS. Kali ini saya akan melanjutkan konten sebelumnya, masih menyusun RKS 2023. Ya, kita masuk ke part 3-nya. Terakhir, kita sudah membuat perencanaan berbasis data dan menyelesaikan lembar kertas kerja yang ada pada Arkas, di mana kertas kerja ini kita susun berdasarkan draft RKS yang sudah dibuat terlebih dahulu. Ketika sudah selesai seperti ini ya, total dianggarkannya sesuai dengan pagu, maka kita bisa melanjutkan ke pengesahan. Namun sebelum melakukan pengesahan, ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Untuk pengesahan RKS 2023, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek perbandingan anggaran. Kenapa ini perlu dicek? Karena di awal kita menggunakan draft 2023 di mana ada perbandingan anggaran di situ. Ya, kita cek kesesuaian perbandingan anggaran antara yang ada di draft RKS 2023 dan yang ada pada Arkas. Sekarang coba kita cek masuk ke utama. Di perbandingan anggaran ini yang dicek adalah perbandingan anggaran berikut ini. Ya, dari mulai belanja honor, barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Sekarang nominal ini kita bandingkan dengan yang ada pada kas. Kita masuk ke Arkas. Bukanya di sini ya, perbandingan anggaran. Kita sesuaikan masing-masing pagu anggaran yang ada di Arkas sudah sesuai belum dengan yang ada di draft. Jika nanti terjadi selisih antara di Arkas dan di draft, maka pada saat menyusun kertas kerja, teman-teman salah memilih kode rekening gitu ya. Sekarang kita coba cek. Pertama dari honor. Belanja honor 182.700. Kita cek sesuai ya. Berikutnya masuk belanja barang 5.10201 ini barang. Jadi ketika nanti salah masuk kamar artinya teman-teman salah memilih kode rekening ya. Jadi perhatikan lagi kode rekening di atas ini ya. 5.10201 barang, 02-nya jasa, terakhir 03 pemeliharaan, belakangnya 04 perjalanan dinas. Untuk modal 5.202 itu masuk ke KIP B atau peralatan dan mesin. Lalu 5.205 itu masuk ke aset tetap lainnya. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat nanti menyusun kertas kerja di Arkas. Kita fokus tadi ke barang 8996.400 sama ya. Lanjut jasa 36540600. Oke, sudah sesuai. Lanjut pemeliharaan 1.500.000. Sudah sesuai juga. Lanjut perjalanan dinas 6415. Sama ya. Lalu KIP B ini belanja modal peralatan 18340. Sama 18340. Lanjut KIP E 33658. 33658. Artinya ini sudah sesuai apa yang kita susun sebelumnya pada draft dan kita input ke lembar kertas kerja pada Arkas. Ini sudah sesuai. Lanjut ke langkah berikutnya. Ketika sudah sesuai, langkah berikutnya adalah kita klik sinkron terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar nanti kita melakukan penarikan data referensi barang yang ada pada di Arkas. Jadi ketika nanti ada pembaruan referensi barang atau ada referensi barang yang sudah dihapus oleh markas, itu nanti ketahuan pada kertas kerja. Jadi sebelum pengesahan kita klik sinkron terlebih dahulu. Ya, tujuannya itu tadi. Dan proses sinkron ini juga akan membackup database terakhir yang kita kirim ke markas gitu ya, atau yang kita sinkronkan. Jadi nanti database-nya juga terbackup di dinas. Seperti itu teman-teman, kita tunggu
proses sinkron ini sampai selesai. Oke, proses sinkronisasi selesai. Selanjutnya kita buka kembali kertas kerja. Kita cek detail kertas kerjanya. Jika ada nanti berwarna, ya validasi warna ke kertas kerja, maka ada barang yang dihapus oleh teman-teman di markas ya atau di dinas. Kita cek satu persatu. Oke, tidak ada yang berwarna ya, validasi warna seperti biru, ungu gitu ya. Ini artinya normal kertas kerjanya. Maka kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah sinkron, langkah berikutnya adalah kita masuk ke backup database. Ya, kita backup database terlebih dahulu. Sekarang kita backup database-nya, jadi kita perlu keluar terlebih dahulu. Kita logout agar bisa membackup database terakhir yang ada di laptop kita. Untuk backup database, kita bisa klik Windows plus R, lalu tuliskan %app data persen. Atau bisa juga langsung di pencarian, kita tulis %app data persen, lalu kita klik Enter. Masuk ke folder Artek, lalu masuk ke folder RKS. Yang di backup adalah yang ini ya, RKS Client 2023. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke folder di luar yang tadi untuk kita amankan database-nya. Ini adalah database sebelum kita lakukan pengesahan. Jadi saya tandai sebelum pengesahan. Ya, agar nanti kita punya backupan kondisi RKS kita sebelum dilakukan pengesahan. Selanjutnya, setelah kita sudah backup database seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengesahan. Untuk klik pengesahan RKS itu saya biasanya saat SK Kepmen sudah terbit atau pada Boskemdikbud pagu salurnya sudah tertera. Jadi lebih jelas gitu ya. Karena data pagu yang ada di Arkas itu data sementara ya, di mana itu ditetapkannya nanti melalui SK Kepmen gitu ya, tentang penetapan alokasi penerima dana BOS. Seperti itu teman-teman langkahnya ya sebelum kita melakukan pengesahan. Keempat langkah itu silakan teman-teman lakukan. Sekarang kita masuk lagi ke Arkasnya. Langsung saja kita login. Masukkan password. Ini masih kondisi sebelum pengesahan ya, di garis bawahi ini kondisi sebelum pengesahan. Jangan lupa kita untuk mencetak rincian kertas kerja. Yang kita cetak per tahapnya saja agar nanti dicek oleh kepala sekolah dan bendahara gitu ya. Kita cetak. Jika diperhatikan di sini, ini masih kondisi tahun 2022 ya, di mana penerima BOS itu masih 3 tahap. Sedangkan di tahun 2023, BOS itu menjadi 2 tahap. Ini abaikan saja karena memang Arkas nanti akan melakukan pembaruan di versi 4.0 untuk perubahan-perubahan yang ada di tahun 2023. Jadi tidak apa-apa, ini kita print agar nanti dicek oleh kepala sekolah dan bendahara. Ya, apa ya hasil kerjaan yang sudah kita input pada Arkas. Ya, agar mereka cek, disetujui, baru kita lakukan pengesahan. Ya, lakukan pengesahan, kuncinya tadi setelah kita tahu SK Kepmen dan kita sudah tahu pasti eh, pagu alokasi yang tertera pada BOS Kemdikbud di daftar penyaluran. Seperti itu teman-teman. Kita udah tahu baru kita sahkan. Ya, karena kalau tidak disahkan kita
tidak boleh melakukan penggunaan terlebih dahulu. Jadi statusnya sudah disahkan RKS-nya agar kita bisa lakukan pencatatan realisasinya. Seperti itu teman-teman konten kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dari awal ya untuk menyusun RKS 2023 ini dapat teman-teman terapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.